Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syauqina Haq, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Riset Public Relation. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai audit komunikasi. Audit komunikasi pertama kali dikenalkan oleh George Ordion. Kegiatan audit komunikasi diadaptasi dari sebuah sistem evaluasi dalam kegiatan ekonomi, di mana kegiatan seperti memeriksa, mengevaluasi, dan mengukur secara cermat dan sistematik layaknya catatan-catatan keuangan, yang kemudian diaplikasikan kepada kegiatan komunikasi suatu organisasi. Audit komunikasi dapat didefinisikan sebagai kajian mendalam dan komprehensif mengenai implementasi sistem komunikasi organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Selanjutnya adalah definisi audit komunikasi. Yang pertama, menurut Greenbaum dalam Harjono, audit komunikasi merupakan struktur konseptual dan metodologis yang digunakan untuk memahami proses komunikasi dalam suatu organisasi. Menurut laporan ICA Communication Audit, audit komunikasi merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi mengenai muatan informasi, sumber dan saluran informasi, kualitas informasi, dan kualitas komunikasi. Berikut merupakan alasan mengapa audit komunikasi itu penting dan diterapkan pada suatu organisasi. Yang pertama, untuk mengetahui apakah program komunikasi berjalan baik dan lancar. Yang kedua, untuk mengidentifikasi masalah potensial yang berkaitan dengan komunikasi. Yang ketiga, untuk memeriksa hubungan antara komunikasi dan tindakan operasi lainnya. Dan terakhir, untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan baru dan praktik komunikasi yang terjadi. Berikut merupakan aspek-aspek apa saja yang diaudit dalam audit komunikasi. Yang pertama, jumlah informasi yang kurang atau berlebihan untuk topik utama, sumber dan saluran komunikasi. Yang kedua, kualitas informasi yang dikomunikasikan di antara berbagai sumber. Yang ketiga, hubungan komunikasi, termasuk kepercayaan antar pribadi, sikap mendukung, keramahan, dan kepuasan kerja. Yang keempat, jaringan komunikasi operasional, termasuk untuk rumor, pesan-pesan sosial dan pekerjaan, dan bagaimana jaringan tersebut dibandingkan dengan jaringan formal. Yang kelima, hambatan dan penjaga gerbang informasi. Yang keenam, pengalaman komunikasi baik secara positif dan negatif. Dan yang terakhir yaitu pola perilaku komunikasi aktual individu, kelompok, dan organisasi yang berkaitan dengan sumber, saluran, topik lama, dan kualitas interaksi. Terdapat 5 tahapan dalam audit komunikasi. Yang pertama, pemilihan topik. Yang kedua, spesifikasi performa yang diinginkan dalam hal kriteria dan standar. Yang ketiga, pengumpulan data objektif untuk menentukan apakah standar terpenuhi. Yang keempat, penerapan perubahan yang tepat untuk meningkatkan kinerja. Dan yang kelima, pengumpulan data untuk kedua kalinya, yang bertujuan untuk memeriksa apakah perubahan yang dilakukan telah mempengaruhi kinerja. Selanjutnya adalah pendekatan dalam audit komunikasi. Yang pertama, pendekatan konseptual. Terdapat 2 aspek utama pada pendekatan ini, yaitu efisiensi dan efektivitas proses komunikasi di organisasi. Yang kedua, terdapat pendekatan survei sebagai alat tunggal, di mana terdapat 5 riset dalam pendekatan ini, yaitu riset homofili, riset kecemasan, riset kredibilitas, riset kontingensi, dan riset jaringan. Yang terakhir terdapat pendekatan prosedur, di mana mengutamakan proses penyelenggaraan audit komunikasi daripada alat-alat pengukuran yang digunakan. Pada pendekatan konseptual, efisiensi merujuk pada kegiatan yang dilaksanakan secara benar terkait dengan pembiayaan. Adapun aspek efisiensi di antara lain adalah biaya, waktu, ketepatan pesan, dan kemudahan pemahaman pesan. Yang kedua, efektivitas berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan dengan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan aspek dari efektivitas, yaitu melihat berapa dampak kegiatan penyebaran informasi pada anggota organisasi. Selain itu, kriteria pengukuran dari aspek ini yaitu penerima pengukuran, isi pesan, ketepatan waktu, saluran, format pesan, dan sumber. Selanjutnya adalah pendekatan survei sebagai alat tunggal. Yang pertama ada riset homofili.
Prinsip keefektifan komunikasi berkaitan dengan kemiripan ciri-ciri penting penyampai dan penerima komunikasi. Semakin besar kemiripan, semakin kecil kebutuhan akan komunikasi, karena komunikasi yang terjadi sudah berjalan efektif atau mencukupi dan memuaskan karyawan. Yang kedua, ada riset kecemasan. Kecemasan akan rasa tidak aman karyawan dengan posisi dalam berbagai jaringan interaksi di antara para karyawan. Kategorisasi kelompok karyawan yang mengalami kecemasan dan kecemasan di antara para pimpinan atau manajer menengah. Yang selanjutnya ada riset kredibilitas, di mana tingkat keandalan sumber komunikasi di mata penerima komunikasi, kredibilitas komunikator dengan tingkat homofili, dan kategori komunikator yang kredibel dapat berupa pemimpin yang formal maupun informal. Terdapat riset kontingensi yang bertujuan untuk mencari kondisi-kondisi kritis mana saja yang berpengaruh pada komunikasi antar karyawan, baik kondisi makro ataupun mikro yang menimbulkan masalah komunikasi di kalangan para karyawan. Kondisi makro berkaitan dengan jenis industri perusahaan tempat karyawan bekerja dan afiliasi suku maupun budaya lokal. Sedangkan faktor mikro meliputi berbagai ciri dan kedudukan karyawan, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, dan jabatan. Yang terakhir, terdapat riset jaringan. Riset jaringan pada dasarnya mencari hubungan antar anggota dalam kelompok maupun antar anggota, yang kemudian menghubungkan aneka kedudukan orang dalam jaringan komunikasi tersebut dengan macam-macam aspek komunikasi anggota, seperti kebutuhan, kepuasan, dan kinerja. Yang terakhir, terdapat pendekatan prosedur. Pada pendekatan ini, lebih mengutamakan proses penyelenggaraan audit komunikasi daripada alat-alat pengukuran yang digunakan. Pendekatan prosedur merupakan pendekatan yang paling kompleks di bidang audit komunikasi, karena melibatkan sekelompok auditor atau team of auditors dengan alat ukur ganda atau multiple instrument untuk seluruh organisasi dalam kurun waktu yang panjang. Lembaga-lembaga konsultan komunikasi umumnya mengikuti pendekatan prosedur ini, terutama sesudah organisasi profesi, yaitu International Communication Association atau ICA, menyediakan prosedur baku untuk audit komunikasi di kalangan pengguna publik. Berikut merupakan teknik pengumpulan data. Terdapat 3 jenis teknik pengumpulan data dalam audit komunikasi. Yang pertama, teknik observasi, yaitu kegiatan mengamati dan mencatat perilaku yang dapat dilakukan atas perilaku orang lain. Sebagai pengamat terlatih, trained observer, dan perilakunya sendiri yang disebut sebagai studi tugas atau duty study. Yang kedua ada teknik wawancara, yaitu meliputi 2 teknik berbeda, yaitu teknik wawancara dengan kuesioner yang merupakan alat pengumpulan data secara tertulis di mana berbagai bentuk pertanyaan seperti pertanyaan terbuka, tertutup, pilihan ganda, dan pertanyaan kesesuaian pilihan yang dapat digabungkan dan digunakan dalam satu kuesioner sesuai dengan jenis dan tujuan audit komunikasi yang telah diuji coba sebelumnya. Dan terdapat wawancara tatap muka. Yang terakhir ada teknik analisis isi. Teknik ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemudahan pemahaman dari dokumen-dokumen, analisis tema, dan analisis pesan. Dalam audit komunikasi, teknik ini memberikan manfaat untuk 3 kegiatan, yaitu membuat paparan apa, bagaimana, dan siapa suatu komunikasi dinyatakan, membuat inferensi tentang anteseden mengenai sebab-musabab mengapa suatu komunikasi dinyatakan, dan membuat inferensi tentang apa dampak dari komunikasi yang dinyatakan tersebut. Selanjutnya adalah alat ukur dalam audit komunikasi. Yang pertama, survei dengan kuesioner. Yang kedua, wawancara mendalam atau tatap muka, di mana tujuannya untuk memeriksa, menguji, atau melengkapi data yang diperoleh melalui alat ukur lain. Yang ketiga, ada teknik analisis jaringan, yang bertujuan untuk memetakan kegiatan-kegiatan komunikasi yang melibatkan responden dalam organisasi ataupun unit kerjanya baik secara formal maupun non-formal. Yang keempat, ada pengalaman komunikasi, dikenal sebagai teknik peristiwa kritis, di mana responden diminta untuk menguraikan peristiwa-peristiwa komunikasi yang dianggap sebagai contoh yang khas, baik peristiwa sukses maupun kegagalan.
Dari cerita tersebut dapat ditarik kesimpulan seperangkat contoh khas tentang komunikasi dalam suatu organisasi, sehingga dapat dijelaskan mengapa komunikasi di unit tersebut sukses atau gagal. Yang kelima yaitu catatan harian komunikasi. Pada alat ukur ini hanya cocok digunakan dalam organisasi dengan struktur yang kompleks dan jelas, di mana setiap responden diminta untuk membuat catatan harian selama 1 minggu tentang semua kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam bentuk formulir. Yang selanjutnya terdapat observasi dan FGD atau forum group discussion. Lalu ada analisis jaringan komunikasi. Pada analisis jaringan, mencoba mengevaluasi kualitas komunikasi organisasi dengan menilai pola struktural dalam hubungan di antara para staf. Semua jenis hubungan antar karyawan dapat dipelajari. Dalam konteks audit, ada 2 jenis hubungan yang mendominasi. Yang pertama, hubungan afektif, misalnya perasaan, berteman, kepercayaan atau penghargaan karyawan, dan berbagai jenis hubungan pertukaran informasi. Analisis jaringan komunikasi ini berfokus pada 3 jenis komunikasi yang berbeda. Yang pertama, jaringan strategis, hubungan pertukaran informasi terkait kebijakan organisasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, jaringan operasional, yaitu hubungan pertukaran informasi mengenai rutinitas kerja sehari-hari. Dan yang ketiga, yaitu jaringan pribadi, yaitu pertemanan dan interaksi pribadi dalam organisasi. Selanjutnya adalah pengumpulan data pada analisis jaringan komunikasi. Yang pertama dengan pertanyaan sosiometrik. Pertanyaan sosiometri di mana responden diminta untuk menunjukkan frekuensi kontak mereka dengan anggota organisasi lainnya. Seperti contoh pertanyaan penelitiannya, yaitu dengan siapa Anda membicarakan masalah yang Anda hadapi dalam pekerjaan Anda sehari-hari, atau dengan siapa Anda mendiskusikan kemajuan yang Anda capai dalam pekerjaan Anda. Yang kedua ada observasi, baik secara kuantitatif atau kualitatif. Yang selanjutnya ada teknik dunia kecil, di mana berfokus pada sifat jalur komunikasi antar karyawan. Apakah ada hubungan langsung atau apakah mereka terhubung satu sama lain oleh satu atau beberapa rekan kerja. Dengan demikian, teknik ini menjelaskan tingkat pemisahan dan panjang jalur komunikasi antar karyawan atau departemen. Dan yang terakhir ada analisis arsip. 3 jenis data arsip bisa digunakan sebagai masukan untuk analisis jaringan, seperti catatan surat internal, catatan telepon, dan pertukaran email. Ketiganya memungkinkan untuk mengidentifikasi aktor tertentu yang terlibat dalam kasus surat dan email, bahkan memungkinkan untuk membedakan antara pengirim dan penerima, tanggal dan waktu pesan yang dipertukarkan, dan dalam beberapa kasus, topik dari pesan tersebut. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.